sering mukul gitu. Nah, mama saya akhirnya maksa saya untuk masuk ke karate. Mau nggak mau, akhirnya saya masuk dan ternyata itu malah menjadi hobi dan prestasi saya. Fatma, kembali lagi di studio podcast Fatma Berkelas. Kembali lagi dengan saya Alicia sebagai host podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya bakalan memotivasi, menginspirasi, dan siapa tahu menjadi idola kalian nih guys. Ada Kak Syafara. Halo. Kita bakalan gali lebih dalam lagi tentang siapa sih Kak Syafara ini di dalam Bipres, bincang-bincang prestasi. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Kak Syafara ini kan jago di bidang karate juga. Boleh diceritain Kak awal mula terjun di dunia karate? Jadi dulu ayah saya itu nawarin karate itu dari kelas 1 SD. Tapi saya masih belum mau waktu itu. Terus ketika saya mulai kelas 3 SD sampai kelas 6, itu saya dibully. Nah, terus kelas 4 itu bulinya itu makin lama makin sering mukul gitu. Nah, mama saya akhirnya maksa saya untuk masuk ke karate. Mau nggak mau, akhirnya saya masuk dan ternyata itu malah menjadi hobi dan prestasi saya. Kan pas latihan kan pertama kalinya masih susah banget tuh Kak. Nah itu gimana pas latihan itu nanggepnya gerakan biar gak terlalu susah? Itu saya sering berlatih di rumah sama sering fokus ngeliatin pelatih saya ini gerakannya dari awal sampai akhir. Nah pas itu juga kan pertama kali, terus kan sekarang Kak Syafara sudah lulus SMP. Sebelumnya kan waktu latihan pastinya juga kehalang sama COVID-19 tuh Kak. Nah gimana caranya Kak Syafara tetap latihan walaupun kehambat sama COVID itu? Saya sering mengisi waktu luang saya dengan latihan, terus sama waktu itu ada simpe saya menawarin untuk latihan privat. Jadi saya latihan privat sekitar jam 1 sampai jam 3. Nah itu. Berarti di rumah gitu ya? Di rumah. Selama Kak Syafara mengikuti karate itu kan pastinya banyak banget pengalaman yang dirasain nih Kak. Boleh diceritain nggak pas di dalam lapangan mungkin waktu tanding atau waktu latihan? Jadi di karate itu kan sapunya banyak ya. Nah setiap persapu itu gerakannya beda-beda. Semakin tingkat tinggi sapunya semakin susah gerakannya. Apalagi kami itu latihannya tidak sebagus cabang lain. Nah gitu. Kami latihannya itu di tempat parkiran. Nah, jadi otomatis badan kami juga sakit, apalagi pelatih kami ini juga sangat keras tuntutannya, sekali lemes langsung dibanting. Jadi harus tetap semangat terus gitu ya? Harus stabil tenaganya. Kalau boleh tahu pertama ikut event lomba karate itu kapan ya? Jadi pertama kali saya ikut lomba itu sekitar kelas 6 SD. Nah itu pertama kali saya masuk kelas 6 SD.
saya disuruh untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten. Di situ terdapat kata dan komite. Dan pastinya kalau pertama kali ikut lomba itu pasti tegang ya. Iya, nervous gitu ya. Iya, benar. Nah, akhirnya saya itu juga bingung dan saya melihatin musuh saya gimana caranya untuk maju ke matras atau tatami itu. Tapi saya selalu ingat kata pelatih saya, apapun yang terjadi lakukan yang terbaik. Jadi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 kata dan 3 komite. Pertama kali jadi hebat banget ya, kayak langsung juara 3 itu udah lumayan hebat ya. Ya, saya juga kaget sebenarnya juara. Kata sama komite tuh menurut Kak Syafara itu lebih susah yang mana, Kak? Dua-duanya sama-sama susah ini. Karena kata itu seni. Nah, rangkaian gerakan itu. Nah, kata itu ada banyak gerakan. Semakin tingkat tinggi katanya itu semakin banyak gerakannya. Jadi ketika bertanding harus hafal gerakannya dan harus tahu salah benarnya. Nah, kalau komite ini harus pinter-pinter mengontrol tendangan, pukulan agar tidak menjadi pelanggaran. Dan harus juga kuat nafasnya karena semakin tinggi tingkat umurnya itu juga waktunya semakin lama. Apalagi kalau musuhnya banyak. Pas tanding juga kan butuh pengorbanan yang luar biasa tuh, Kak. Kak Syafara boleh ceritain nggak kesulitan yang dirasain saat bertanding? Oh iya, yang paling sulit itu ngatur ketegangannya. Kadang walaupun udah sering lomba tapi masih tetap aja gemeter saat dilihat juri, apalagi kalau musuhnya hebat-hebat itu. Nah, jadi itu kadang. Jadi harus yang dipentingin itu ngilangin rasa gemeternya ini ya, itu biar nggak tegang gitu ya. Jadi gerakannya malah jadi kelihatan gemetar, malah jelek nanti. Di depan ini kan ada 3 piala. Boleh diceritain satu-satu, Kak, pengalamannya yang tersimpan di piala ini? Pertama itu piala yang paling tengah itu juara 3. Itu pertama itu adalah lomba kedua saya karena pertama itu saya kalah. Nah, lomba yang juara 3 ini itu yang paling menegangkan adalah sabuk saya lepas waktu itu. Nah, jika sabuknya lepas itu nanti saya bisa didis. Tapi alhamdulillahnya Tuhan masih memberikan kesempatan, akhirnya saya dijuarakan. Tidak jadi didis. Tuh, untuk yang juara kedua kata itu saya hampir lupa gerakannya. Tapi untungnya wajah saya itu nggak tegang. Akhirnya saya lanjutin dengan gerakan lain yang nyambung. Nah, itu waktu itu alhamdulillahnya masih diberi kesempatan untuk juara. Nah, untuk yang juara 3 komite ini ada 2 pertandingan karena biasanya ini karate ini 1 pertandingan, kata ya kata, komite ya komite. Nah, ini 2 pertandingan yaitu kata dan komite secara gerakan. Nah, pertama kali itu saya nangis sih karena waktu itu kata saya kalah. Tapi mama saya bilang jangan nangis dulu karena ini masih ada pertandingan lain yaitu komite. Nah, itu saya berusaha maksimal mungkin walaupun nafas saya hampir habis, apalagi banyak luka yang dialami. Mengorbankan banget ya. Dari cerita yang tadi hampir lupa sama gerakan kata itu. Berarti selain hafalin kita juga harus pinter-pinter gerak lain jangan lupa gitu ya. Iya, makanya itu. Dari pengalaman kejuaraan yang Kak Syafara ini berarti prosesnya Kak Syafara juga enggak sedikit sudah panjang sekali. Boleh diceritain, Kak, tingkatan sabuk yang sudah diraih sama Kak Syafara? Di karate itu kan banyak sabuk, dari mulai sabuk putih, kuning, hijau, dan biru itu 2 kali, coklat 3 kali. Nah, bedanya biru sama coklat itu, biru itu bisa 2 tahun, sementara coklat itu enggak sampai setahun kalau yang pengen langsung sabuk hitam itu. Nah, di sini itu namanya Q. Nah, itu jadi semakin warna gelap sabuknya itu semakin turun. Jadi kayak sabuk putih itu Q-nya 10. Nah, nanti ke coklat itu Q1 gitu.
Jadi 10, Q10, Q9 itu paham. Oh, semakin turun gitu Ya, bisa dibilang ujian karate itu penurunan Q. Dari panjangnya prosesnya Kak Syafara kan pastinya ada prinsip yang sudah tertanam di dirinya Kak Syafara. Boleh dikasih tahu Kak? Prinsip saya itu adalah latihan dengan konsisten dan fokus, dan untuk jangan pernah menyerah. Karena setiap lomba itu pasti ada yang namanya kekalahan. Nah, di balik kekalahan itu ada pelajaran yang kita ambil untuk lomba selanjutnya dan meraih kemenangan. Dari konsistennya latihan itu kan masih ada support system dari orang terdekat. Boleh dikasih tahu juga Mbak? Yes. Yang pertama itu pasti orang tua yang selalu doain saya dan mau mengantar saya dimanapun dan kapanpun itu ketika saya latihan walaupun hujan kadang itu. Nah, dan yang kedua itu pelatih saya yang selalu nyemangatin saya ketika kalah lomba dan memberitahu kesalahan saya ketika lomba dan membenarkannya. Jadi dua orang itu. Luar biasa juga ya berarti ya. Juga bisa menambah semangatnya Kak Syafara bertanding. Kak Syafara kan sudah lulus dari SMP ini, boleh kasih motivasi nggak buat adik-adik yang siapa tahu bisa nerusin jejaknya Kak Syafara? Nah, untuk adik-adik kelas, raihlah prestasimu setinggi mungkin dan jangan mudah menyerah. Nah, untuk adik kelas yang baru bergabung di Spatma ini, jangan malu untuk nunjukin prestasimu, karena bisa jadi prestasimu ini bisa membawa kamu ke sekolah lanjutan yang mungkin kamu inginkan selama ini. Dari motivasi tadi kan buat adik-adik. Nah, sekarang ada nggak pesan buat sekolahan, program-program yang sudah berjalan, mungkin buat penonton juga? Jadi pesan saya untuk Spatma, programnya tolong ditingkatkan lagi, dan Spatma semoga semakin maju lagi dan mungkin lebih ditingkatkan dari program kedisiplinan siswa dan kegiatan yang ada. Dan untuk para penonton, jangan bosan untuk melihat YouTube-nya Spatma dari mulai kegiatan dan acara podcast yang ada. Terima kasih Kak pesannya buat Spatma. Semoga prestasi yang Kak Syafara sudah raih ini bisa meningkatkan lagi prestasi yang bakal diraih. Sampai sini saja perbincangan kita dengan Kak Syafara. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you!